بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مصطلح الحديث، قال: مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد. والإمام أحمد ستأتي ترجمته. Dan yang dimaksud dengan musnad adalah kitabul musnad. Dan sebuah kitab disebut musnad apabila hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab tersebut ditertibkan berdasarkan nama-nama para sahabat. Dan berbeda-beda cara mereka dalam menertibkan. Ada yang menertibkannya berdasarkan huruf hijaiyah, dimulai dari para sahabat yang awal nama mereka dengan huruf hamzah, dan begitu seterusnya. Ada pula yang memulai berdasarkan al-afdhaliyah, seperti mereka yang mendahulukan al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang telah mendapatkan jaminan syurga. Nah, yang didahului dengan al-khulafaul arba'ah. Dan kitab-kitabul musnad banyak sekali. Ada kitab yang disusun oleh muallifnya sendiri yang meriwayatkan hadis, seperti Musnad al-Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la al-Musili, Musnad Abi Bakr bin Abi Syaibah, ya, bukan musannaf. Abu Bakr bin Abi Syaibah memiliki kitab musannaf, juga punya kitab musnad. Dan ada pula kitab musnad yang pada hakikatnya bukan mereka yang menulisnya, bukan mereka yang mengumpulkan, namun murid-muridnya. Seperti Musnad Abi Daud at-Tayalisi. Abu Daud at-Tayalisi tidak mengarang kitab musnad tersebut, namun murid-muridnya yang mengumpulkan. Yunus bin Habib mengumpulkan hadis-hadis beliau, lalu dikumpulkanlah dalam bentuk musnad. Seperti juga Musnad al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tidak mengarang musnad tersebut, namun murid-muridnya yang mengumpulkan, di mana mereka mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul lalu mereka satukan, lalu mereka tertibkan berdasarkan penertiban musnad. Dan kitab yang paling afdal, yang paling masyhur adalah Kitabul Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sehingga mereka menjadikannya sebagai salah satu kitab induk di samping Al-Kutubus Sittah. Nah, al-muhaddithuna ja'alul masanid fi ad-darajati ats-tsalitsah ba'da as-sahihain was-sunan. Al-muhaddithun mereka menjadikan kitab-kitab musnad di tingkatan yang ketiga setelah sahihain dan sunan. Ini tentunya hukum secara global. Baiklah, kalau secara terperinci kita mendapatkan hadis-hadis
yang terdapat dalam musnad jauh lebih sahih daripada yang terdapat dalam sunan. Bahkan ada hadis-hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengeluarkannya. Wa min a'zamil masanidi qadran wa aktsariha naf'an Musnadul Imam Ahmad. Di antara musnad yang paling mulia kedudukannya dan paling banyak manfaatnya adalah Musnad Al-Imam Ahmad. Faqad syahida lahu al-muhaddithuna qadiman wa hadithan bi'annahu ajma'u kutubis sunnah wa aw'aha. Dan para muhaddithin mereka telah bersaksi, baik yang dahulu maupun yang sekarang, mereka menyaksikan bahwa Musnad Al-Imam Ahmad merupakan musnad yang paling mengumpulkan hadis-hadis dari kitab-kitab sunnah yang lainnya dan yang paling mencakup, ya, yang paling mencakup. Lima yahtaju ilaihi muslim fi dinihi wa dunyahu, terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam agamanya, ini dalam ahkam ad-din maupun di dunianya, yakni dalam hal bermuamalah, jual beli dan lain sebagainya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, la yuwazi Musnad Ahmad kitab musnadin fi kathratihi wa husni siyaqatih. Tidak ada satu kitab musnad pun yang dapat menyaingi Musnad Al-Imam Ahmad dari sisi banyaknya hadis-hadis dan bagusnya dalam menyebutkan riwayah-riwayah. Wa qala Hanbal, berkata Hanbal, jama'ana. Ini ada cetakan lain ya kawan? Hah? Ada cetakan lain? Satu cetakan semua? Sama? Kullukum nafsu tab'ah? Sama? Apa jama'ana? Terus setelahnya? Hah? Nah, keliru ini ya kawan. Kan jama'ana abi, bukan jama'ana Ahmad bin Hanbal. Ya, Hanbal ini murid Al-Imam Ahmad rahimahullah dan sepupunya, ya. Jadi anak paman Al-Imam Ahmad rahimahullah, Hanbal bin Ishaq Asy-Syaibani. Beliau sepupunya. Jadi jangan disangka bahwa ini adalah kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Hanbal kakeknya Imam Ahmad, tidak ada hubungannya dengan Hanbal ini. Ya. Adapun Hanbal ini adalah sepupunya Al-Imam Ahmad sekaligus murid. Dia anak pamannya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga kalau dia mengatakan jama'ana abi, telah mengumpulkan pada kami ayahku, ya ayahnya Ishaq. Ini keliru ya. Yang benar jama'ana Ahmad bin Hanbal, ya. Atau jama'ana Abu Abdullah, telah mengumpulkan kami Ahmad bin Hanbal, aku wa Saleh wa Abdullah. Saleh dengan Abdullah. Ini ketiga ini murid-murid terdekat Al-Imam Ahmad rahimahullah sekaligus kerabatnya. Saleh dan Abdullah keduanya anak Al-Imam Ahmad rahimahullah, sedangkan Hanbal adalah anak paman beliau. Rahimahullah ta'ala. Telah mengumpulkan pada kami Ahmad bin Hanbal, aku, Saleh dan Abdullah, faqara'a alaina al-musnada wa ma sami'ahu ghairuna.
Lalu kemudian beliau membacakan pada kami musnad dan tidak ada yang mendengarkan bacaan itu kecuali kami-kami saja. Kami bertiga. Wa qala, setelah itu beliau mengatakan, hadzal kitabu jama'tuhu min aktsara min 700 alf haditsin wa 50 alfan. Ya, terjadi pengulangan mi'ah itu ya. Nah, aku telah mengumpulkan dalam musnad ini lebih dari 700.000 hadis, 700.000 atau 750.000 hadis. Ya, disaring oleh beliau dari 750.000 hadis. Nah, maka beliau sebutkan di dalam musnadnya, "Fama ikhtalafa fihi al-muslimuna min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farji'u ilaih." Maka apa-apa yang kaum muslimin khilaf, berselisih tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merujuklah kalian kepadanya. Fa in wajadtumuhu wa illa falaysa bihujjah. Jika kalian mendapatinya hadis itu, maka itu boleh diamalkan. Ya, yakni maka demikian. Berarti hadis itu ada asalnya. Wa illa falaysa bihujjah. Kalau tidak, maka ya bukan hujjah. Bukan hujjah. Perkataan beliau ini tidaklah menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mensyaratkan dari Kitabul Musnad bahwa beliau mensyaratkan seluruhnya sahih. Tidak. Riwayat-riwayat yang lain dari ucapan-ucapan beliau menunjukkan beliau tidak mensyaratkan. Beliau hanya berusaha untuk isti'ab. Ya. Beliau berusaha untuk mencakup seluruh hadis-hadis, apakah itu yang sahih ataukah yang dhaif. Apakah yang sahih atau yang dhaif. Nah, maka apa yang kamu tidak dapatkan dalam Kitabul Musnad berarti jelas itu tidak menjadi hujjah. Bukan berarti kalau terdapat dalam Kitab Musnad maka hujjah. Paham ya? Nah, yang tidak terdapat dalam Kitabul Musnad jelas bukan hujjah. Ini yang kita pahami dari ucapan beliau. Namun bukan berarti yang terdapat di dalam musnad seluruhnya hujjah. Nah, dan itu pun ucapan beliau ini ya tidak disetujui oleh para ulama. Lakin qala Az-Zahabi hadzal qawlu minhu ala ghalibil amri. Maka Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan Imam Ahmad bahwa ucapan ini ala ghalibil amri, ya, kebanyakannya, tidak bisa dimutlakkan seluruhnya, tidak bisa. Wa illa falana haditsu qawiyatun fi sahihain was sunan wal ajza ma hiya fil musnad. Ya. Sebab apa? Kita memiliki hadis-hadis yang kuat, yang sahih, baik dalam sahihain Bukhari Muslim atau dalam kitab sunan atau ajza hadithiyah. Ya, yang hadis-hadis tersebut tidak terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sehingga tidak bisa itlaqkan bahwa kalau sudah tidak terdapat dalam Musnad Imam Ahmad berarti jelas batil, hadis batil atau tidak ada asalnya. La. Nah, ucapan ini alal ghalib. Ya, padahal sekian banyak riwayat-riwayat yang terdapat di kitab-kitab hadis selain Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Naam, dan hadis-hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah atau sahih. Nah,
Insyaallah taala di pelajaran yang lain akan kita tambahkan fawaid-fawaid dari ucapan Abu Musa al-Madani dan yang lainnya tentang musnad ini. Waqad zada fihi ibnuhu Abdullah ziyadatin laysat min riwayati abi wa ta'rafu bi zawaidi Abdullah, dan anaknya yaitu Abdullah telah menambah beberapa tambahan-tambahan yang bukan dari riwayat bapaknya. Nah, itu antum harus perhatikan dalam mencari hadis dalam musnad, perhatikan riwayatnya. Ya. Hadis tersebut atau riwayat musnad ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Bakar al-Qati'i. Abu Bakar al-Qati'i meriwayatkan dari anaknya Abdullah dari ayahnya Ahmad bin Hanbal. Nah, kebanyakannya, mayoritasnya hadis-hadis yang terdapat dalam musnad adalah riwayat langsung dari Imam Ahmad rahimahullah. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua hadis yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad itu riwayatnya Imam Ahmad. Ada tambahan-tambahan. Ya, sebagian ada yang ditambah oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari tambahan beliau, bukan dari tulisan atau riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dari tambahan Abdullah, yang tambahan ini kadang beliau meriwayatkan dari ayahnya, kadang meriwayatkan dari yang lainnya juga, dari selain Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, demikian pula Abu Bakar al-Qati'i rawiyatul musnad yang meriwayatkan musnad Imam Ahmad, ya, juga punya tambahan-tambahan yang beliau masukkan juga dalam kitabul musnad, yang terkadang beliau meriwayatkan juga melalui jalurnya Abdullah dari ayahnya, dan terkadang dari riwayat yang lain. Dari riwayat yang lain. Maka ini tanbih penting, ya, agar jangan sampai suatu saat antum melihat hadis dalam musnad Imam Ahmad, lalu antum melihat ternyata hadis tersebut bukan dari riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tapi dari tambahan, apakah anaknya atau Abu Bakar al-Qati'i. Wa ta'rafu bi zawaid Abdullah, dan dikenal tambahan-tambahan ini dengan zawaid Abdullah. Wa zada fihi aidan Abu Bakar al-Qati'i alladhi rawahu an Abdullah an Abi ziyadatin an ghairi Abdullah wa Abi, dan Abu Bakar al-Qati'i juga meriwayatkan dari Abdullah dari ayahnya tambahan-tambahan dari selain Abdullah dan dari selain ayahnya. Nah, wa yablughu adadu ahaditsil musnad bil mukarrar nahwu 40,000 haditsin wa bihadzil mukarrar 30,000 hadits, dan mencapai jumlah hadis-hadis yang musnad apabila disebutkan secara keseluruhan, ya, walaupun terjadi pengulangan dalam beberapa riwayat, kurang lebih 40,000 hadis. Adapun dengan dihapusnya yang berulang 30,000 hadis. Nah, ya, terjadinya pengulangan ini, hal ini disebabkan karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala belum mentahdzib, belum menyaring, ya. Pada saat beliau hendak memeriksa kembali, beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala, ya, sehingga kadang-kadang kita melihat musnad salah seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang semestinya disebutkan di satu tempat ternyata dipecah menjadi dua, padahal musnad itu juga. Nah, sehingga belum tersusun yang rapi sedemikian rupa. Dan
Ahmad Syakir rahimahullah taala, ya, termasuk di antara para ulama yang memiliki perhatian, ya, yang lebih terhadap Musnad Imam Ahmad. Makanya kalau berkenan tentang berapa jumlah hadis dalam Musnad Ahmad Syakir rahimahullah taala bidangnya, ya, beliau sebutkan itu dalam kitabnya Al-Ba'ithul Hadis. Nah, antum bisa lihat secara terperinci beliau menyebutkan jumlah hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Karena beliau telah mensyarah, ya, beliau mensyarah sekaligus menjelaskan hadis per hadis yang terdapat dalam Musnad. Hanya saja baru sampai 1/4 kitab Musnad beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala, sehingga beliau tidak sempat menyelesaikan secara sempurna, ya. Nah, ada yang mentakhrij seperti Syu'aib Al-Arnaut, ya, juga turut serta dalam mentakhrij hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Al-Imam Ahmad, puluhan jilid, ya, puluhan jilid. Wallahu a'lam, apa sudah selesai atau belum? Ara'ul ulama fi ahadits al-Musnad, pendapat-pendapat para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad. Lil ulama fi ahadits al-Musnad thalathatu ara'. Para ulama dalam menyikapi hadis-hadis Musnad ada 3 pendapat. Al-awwal anna jami'a ma fihi min al-ahadits hujjah, bahwa semua yang terdapat di dalamnya dari hadis-hadis hujjah. Nah, hadza laisa bisahih. Nah, kalau dikatakan hujjah yakni diamalkan, ya, memenuhi persyaratan sahih, la. Sebab ada beberapa hadis-hadis yang tidak sedikit bahwa dalam riwayat tersebut terjadi pembicaraan. Atsani anna fihi sahiha wal dha'ifa wal mawdu' wa qad dzakara Ibn al-Jawzi fil mawdu'at 29 haditsan minhu wa zada al-Iraqi alaihi 9 hadits wa jama'a fi juz'in. Bahwa dalam Musnad Imam Ahmad ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Dan telah disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at ada 19 hadis, ya, yang dituduh palsu. Al-Iraqi menambah lagi 9 hadis, lalu mengumpulkannya dalam salah satu karya tulis, salah satu juz. Namun tuduhan palsu hadis dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah ini tidak diridai oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, sehingga beliau mengarang kitab membantah Al-Iraqi, demikian pula Ibnul Jauzi, ya, mengarang kitab yang berjudul Al-Qaul Musaddad fi Dzabbi Al-Musnad Al-Imam Ahmad. Nah, lalu kemudian ditambah lagi oleh As-Suyuti Az-Zailul Mumahhad yang juga membela Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah. Walhasil bahwa kita tidak mengingkari adanya hadis-hadis yang dhaif. Hal ini disebabkan karena Imam Ahmad rahimahullah taala tidak mensyaratkan hadis-hadis yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang sahih. Namun beliau berusaha untuk menghindari para perawi-perawi yang ma'ruf yang diketahui sebagai pendusta. Itu beliau tidak meriwayatkan. Nah, ada pula yang menyebutkan bahwa semua hadis-hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad ada asalnya kecuali 3 atau 4 hadis. Kecuali 3 atau 4 hadis. Ya, tentunya untuk mengetahui secara terperinci ini membutuhkan pembahasan, membutuhkan penelitian. Nah, mulhasil bahwa para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, membantah mereka yang menuduh
sekian hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad sebagai hadis yang palsu. Wallahu a'lam. الثالث أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وليس فيه موضوع. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dalam Musnad Imam Ahmad itu ada yang sahih, ada yang dhaif, yang mendekati hasan, dan tidak ada hadis maudhu'. وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي. Telah berpendapat dengan pendapat ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Zahabi, Al-Hafidz Ibn Hajar, Suyuti. Wa qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, yang dimaksud di sini Syekhul Islam adalah Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Cuman satu tanbih yang penting diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka ahli mustalah setelah Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, kalau mereka menyebutkan Syekhul Islam secara mutlak, maka yang mereka maksudkan adalah Al-Hafidz Ibn Hajar dan bukan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan yang paling sering menyebutkan itu adalah Al-Imam As-Suyuti. Nah, Jalaluddin Suyuti banyak sekali menyebutkan, hampir setiap beliau menyebutkan Al-Hafidz Ibn Hajar, beliau cukup memutlakkan dengan penyebutan Syekhul Islam. Itu nampak sekali dalam kitab beliau Tadribur Rawi. Ya, dalam kitabnya Tadribur Rawi beliau banyak menyebutkan itu. Sehingga kalau antum baca kitab Tadrib, di sana disebutkan wa qala Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Al-Hafidz Ibn Hajar. Ya, jangan salah menyangka. Beliau tidak mengatakan qala al-Hafidz, tidak. Beliau mengatakan qala Syekhul Islam. Demikian pula Al-Hafidz Ibn Hajar, ya. Kadang-kadang beliau mengatakan Syekhul Islam atau Syekhuna di dalam Fathul Bari. Maka biasanya yang dimaksud adalah guru beliau Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, syartu Ahmad fil Musnad aqwa min syarti Abi Daud fi sunani. Syaratnya Imam Ahmad dalam Musnad itu lebih kuat dari syaratnya Abu Daud dalam sunannya. Wa qad rawa Abu Daud an rijalin a'rada anhum fil Musnad. Bahkan Abu Daud meriwayatkan dari para perawi yang Imam Ahmad berpaling dari mereka dalam kitabnya Musnad. Wa qad syarata Ahmad fil Musnad alla yarwi 'anil ma'rufin bil kadhibi 'indah. Dan Imam Ahmad telah mensyaratkan dalam kitabnya Musnad bahwa beliau tidak akan meriwayatkan dari orang-orang yang telah diketahui dustanya. Maka beliau tidak meriwayatkan dari mereka. Wa in kana fi dzalika ma huwa dhaif, walaupun di dalam Musnad itu ada yang dhaif. Tsumma zada alaihi ibnuhu Abdullah wa Abu Bakar al-Qati'i ziyadat dummat ilaih. Lalu kemudian anaknya Abdullah menambah, Abu Bakar al-Qati'i juga menambah berapa riwayat, lalu digabungkan ke dalam kitab Musnad. Wa fiha katsirun min al-ahadits al-mawdu'ah. Dan kadang-kadang terdapat banyak hadis-hadis yang palsu dari tambahan-tambahan itu. Fa dhanna man la ilma indahu anna dzalika min riwayat Ahmad fi musnadih, sehingga disangka oleh orang-orang yang tidak mengetahui tentang hal ini, maka dia menyangka itu dari riwayatnya Imam Ahmad dalam musnadnya, padahal bukan. Ternyata setelah diteliti itu bukan riwayat Imam Ahmad, tapi tambahan yang disebutkan oleh Abdullah, demikian pula Abu Bakar al-Qati'i. Fahimtum ya ikhwan? Nah, ini tanbih yang penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sehingga kalau misalnya ada yang mengatakan dalam hadis, dalam Musnad, ya, riwayat dari Imam Ahmad ada hadis-hadis yang palsu, teliti dulu. Ya. Nah, kalau memang itu yang palsu, biasanya
bukan dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Ya, mungkin dari riwayat tambahan-tambahan yang ditambah oleh anaknya atau perawi musnad Abu Bakar Al-Qati'i. Wa bima dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah yatabayyanu annahu yumkinu at-tawfiqu bainal ara'i tsalatsah. Dan berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam, maka jelaslah bahwa memungkinkan untuk menggabungkan antara tiga pendapat ini. Faman qala inna fihi sahih wa dha'if la yunafil qawla bi anna jami'a ma fi hujjah. Maka siapa yang mengatakan dalam musnad itu ada yang sahih, ada pula yang dhaif, maka ini tidaklah bertentangan dengan ucapan orang yang mengatakan semua yang ada dalam musnad itu hujjah. Li'anna ad-dha'ifa idza sara hasanan li ghairihi yakunu hujjah. Sebab hadis yang dhaif apabila telah menjadi hasan, maka dia menjadi hujjah. Nah, kalau ada penguatnya dari jalan yang lain. Wa man qala inna fihi al-mawdu' humila ala ma fi ziyadati Abdullah wa Abi Bakar Al-Qati'i. Dan hadis yang disangka itu adalah hadis yang palsu, maka dibawa kepada keadaan bahwa itu bukan dari riwayat Imam Ahmad, namun dari tambahan-tambahan anaknya dan dari tambahan Abu Bakar Al-Qati'i. Wa qad sannafa al-Hafidz Ibnu Hajar kitaban sammahu al-Qaul al-Musaddad fi adh-dhabb 'anil musnad. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menulis kitab yang beliau beri judul Al-Qaul Musaddad fi Adh-Dhabb 'anil Musnad, dzakara fihi al-ahadits allati hakama al-Iraqi 'alayha bil wad'i. Di mana beliau menyebutkan hadis-hadis yang Al-Iraqi gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang Al-Iraqi menghukumi hadis itu palsu. Wa adhafa ilaihi 15 hadisan. Lalu kemudian beliau menambah lagi 15 hadis yang disangka hadis itu palsu. Nah, mimma dzakarahu Ibnu al-Jauzi tsumma ajaba an hadisan. Ya, beliau menambah 15 hadis, yakni Al-Iraqi, dari apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi. Yani Ibnu al-Jauzi menyebutkan hadis-hadis yang dianggap palsu dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, kemudian dilihat oleh Al-Iraqi menambah lagi, ditambah 15 hadis lagi, lalu dibukukan. Nah, adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak meridai perbuatan mereka, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar justru berada di pihak yang membela Musnad Al-Imam Ahmad dari tuduhan adanya hadis-hadis yang dusta. Nah, maka beliau membantah, bahkan gurunya pun dibantah. Ini memberikan faedah kepada kita ya kawan, bahwa ya hormatnya kita kepada seorang guru tidaklah menyebabkan kemudian kita mengikuti apa semua yang dikatakannya. Namun al-ibrah bid-dalil, yang menjadi ibrah dalil. Siapa yang mendatangkan dalil maka kita mengamalkannya. Nah, apa yang rajih menurut kita, ya, setelah kita mempertimbangkan berdasarkan riwayat-riwayat, maka kita mengamalkan. Nah, tanpa tentunya mengurangi kehormatan terhadap seorang guru. Namun al-haq ahaqqu ayyuttaba. Siapapun dia, prinsip kita adalah kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Nah, fahadha min simati ahli sunnati wal jamaah. Naam. Wa aqaba Suyuti alaihi bima fatahu mimma dzakarahu Ibnu al-Jauzi. Lalu ditambah lagi Al-Imam Suyuti. Beliau juga termasuk yang membela Musnad Imam Ahmad. Beliau menambah sekitar 14 hadis, ya, dari apa-apa yang ditinggalkan, apa yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi yang ditinggalkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ditambah oleh Suyuti. Lalu beliau pun menjawab satu persatu. Fi juz'in sammahu adz-Dzail al-Mumahhad, dalam satu juz, ya, yang beliau beri nama adz-Dzail al-Mumahhad. Nah, هذا وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب. Dan para ulama telah mengambil musnad ini, yakni telah melakukan khidmat pelayanan terhadap musnad ini dengan menulis beberapa karya tulis. Ada yang mengikhtisar, meringkas, ya. Meringkas, ya,
seperti kitab Al-Fathur Rabbani. Nah, di tartib Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani, di mana beliau menyebutkan dengan menghapuskan sanadnya, langsung yang disebutkan sahabatnya. Wa syarih, dan yang mensyarah, ya, yang mensyarah Musnad Al-Imam Ahmad, di antaranya adalah syarah dari Fathur Rabbani dengan pengarang yang sama, Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Ya, jadi beliau meringkas dengan kitabnya Al-Fathur Rabbani. Beliau juga mensyarah Al-Fathur Rabbani dengan judul Bulughul Amani. Nah, wa mufassir, dan yang menafsirkan, ya. Yani kalau di sana ada kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan, maka jelaskan. Contohnya seperti Ahmad Syakir rahimahullah. Wa murattib, yang mentertib, ya, seperti Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna, kitabnya Al-Fathur Rabbani, yang beliau tertibkan berdasarkan penertiban fiqhiyah. Ya, beliau tertibkan berdasarkan tertib fikhi. Kitab yang bagus sekali, di sana banyak fawaid yang bisa kita dapatkan. Wa min ahsaniha, di antara yang terbaik, ya, yang mengarang karya tulis seputar Musnad Imam Ahmad adalah kitab Al-Fathur Rabbani li tartibi Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani alladhi allafahu Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna asy-syahir bis-sa'ati, yang ditulis oleh Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna yang masyhur dengan gelar Sa'ati. Ja'alahu sab'ata aqsamin awwaluha, beliau menjadikannya 7 bagian. Yang pertama qismut tauhid wa usuluddin, ya, bagian tauhid, usuluddin. Wa akhiruha qismul qiyamah wal ahwa wa ahwalil akhirah, bagian tentang penjelasan hari kiamat dan keadaan kondisi akhirat. Wa rattabahu 'alal abwab tartiban hasanan, beliau menertibkan berdasarkan bab-bab fikhi dengan penertiban yang baik. Wa atammahu biwad'i syarhin 'alaihi sammahu Bulughul Amani min asraril Fathir Rabbani. Lalu beliau sempurnakan lagi dengan menyebutkan syarah yang beliau beri nama Bulughul Amani min asrari al-Fathir Rabbani. Wa huwa ismun mutabiqun li musammah fa innahu mufidun jiddan. Maka ini merupakan nama yang pas, sesuai dengan yang diberi nama, karena kitab ini sangat penting sekali, beri faedah, ya, minan nahiyatain, dari 2 cabang ilmu, al-hadithiyah wal fiqhiyah, baik dari sisi hadisnya maupun dari sisi fikih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ila huna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.